Assalamualaikum anak-anak, perkenalkan nama Ibu Risma Andini, bisa dipanggil dengan Bu Risma. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak dipersilahkan untuk berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh hari ini bisa berguna di kemudian hari. Nah, selain itu, jangan lupa anak-anak juga sarapan untuk menjaga kesehatan di masa new normal seperti sekarang ini. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti video ini, siswa diharapkan mampu mengenal bentuk aljabar dan memahami variabel, koefisien, konstanta, dan juga suku pada unsur-unsur bentuk aljabar. Cakupan materinya meliputi konsep bentuk aljabar dan unsur-unsur bentuk aljabar. Apa sih manfaatnya kita belajar bentuk aljabar? Nah, dari bentuk aljabar ini, siswa bisa menggunakannya untuk mengatur uang saku yang diberikan orang tua setiap harinya atau tiap minggu. Selain itu, untuk mengatur pengeluaran keuangan rumah tangga bagi ibu rumah tangga. Dan dengan bentuk aljabar, tentunya dapat menentukan modal yang digunakan serta keuntungan dan kerugian yang diperoleh pedagang. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Adel membeli 2 kardus buku dan 3 buku lainnya, sedangkan Mona membeli 5 buku. Dalam ilustrasi di atas, terlihat bahwa Adel dan Mona menyatakan banyak buku yang dibelinya dengan satuan yang berbeda. Adel menyatakan banyak buku yang dibeli dengan satuan kardus dan buku, sedangkan Mona menyatakan banyak buku yang dibeli dengan satuan buku. Kita perhatikan ilustrasi tersebut untuk kita mengubah ke bentuk matematikanya. 2 kardus buku dan 3 buku lainnya dapat kita tulis dengan bentuk 2x plus 3, di mana x merupakan banyaknya buku dalam kardus, karena kita tidak mengetahui berapa banyak buku sebenarnya yang ada di dalam kardus. Kemudian untuk Mona cukup kita tulis 5 karena sudah tertulis dengan jelas bahwa Mona membeli 5 buah buku saja. Selain itu, 2x plus 3 merupakan salah satu contoh dari bentuk aljabar. Nah, kita perhatikan kembali contoh 2x plus 3 di mana bisa kita tulis bahwa 2 merupakan koefisien, kemudian 3 merupakan konstanta, dan x yang menyatakan banyaknya buku tadi merupakan variabel. Nah, apa itu koefisien, konstanta, ataupun variabel? Kita simak penjelasan berikut ini. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Biasanya variabel juga bisa disebut dengan peubah. Kemudian untuk penulisannya, biasa ditulis dengan huruf abjad dari A sampai Z. Jadi, kita boleh memisalkan buku tadi bukan hanya dengan X, bisa dengan A, B, C, ataupun huruf abjad yang lainnya. Kemudian untuk koefisien adalah bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel, sehingga pada contoh tersebut koefisiennya adalah 2. Dan konstanta adalah suatu bilangan dari bentuk aljabar yang tidak memuat variabel, sehingga untuk bilangan yang terdiri sendiri tanpa variabel merupakan konstanta. Kemudian, selain ada variabel, koefisien, dan konstanta, kita juga mengenal suku, di mana suku pada contoh tersebut yaitu 2x dan 3 itu adalah suku. Perhatikan pernyataan berikut, 5x min 1. Nah, kita uraikan apa saja unsur-unsurnya ya. Nah, 5 di sini merupakan koefisien, kemudian y merupakan variabel, dan negatif 1 merupakan konstanta. Jangan lupa jika ada tanda negatif, tandanya itu mengikuti bilangan selanjutnya. Kemudian untuk pernyataan kedua ada m kuadrat min m plus 2. Di mana untuk variabelnya bisa langsung kita ketahui yaitu m kuadrat dan m itu adalah variabel. Untuk koefisien dari m kuadrat itu adalah 1, dan untuk koefisien dari m adalah negatif 1, sehingga 1 dan negatif 1 merupakan koefisien. Kemudian di sini
Bilangan yang berdiri sendiri tanpa adanya variabel disebut konstanta, sehingga 2 adalah konstanta. Sampai sini paham ya anak-anak? Kemudian kita lanjut lagi. Kita masih mengingat kembali dan memperhatikan kembali contoh 2x plus 3 yang tadi kita sebut juga dengan suku. Lalu apa sih suku itu? Nah, suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi, jumlah ataupun selisih. Di sini suku terdapat dua jenis, yaitu suku yang sejenis dan suku tidak sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabelnya itu sama. Contohnya 5x dan negatif 3x, di mana x variabelnya itu pangkatnya sama. Yang kedua ada 3a kuadrat dan a kuadrat, yaitu variabel pangkatnya juga sama, a berpangkat 2. Suku tidak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Contohnya 2x dan negatif 4x kuadrat. Meskipun x itu adalah x variabelnya sama x, namun pangkatnya berbeda, maka suku tersebut disebut suku tidak sejenis juga. Selain itu, contoh yang kedua ada negatif y dan negatif x pangkat 3. Sudah jelas bahwa dua suku tersebut merupakan suku tidak sejenis. Nah, kemudian kita masuk pada nama-nama bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. Apabila terdiri dari satu suku, kita sebut dengan monomial. Contohnya 3a, 2x, seperti itu. Yang kedua, ada dua suku atau kita sebut dengan binomial. Contohnya 3x plus 2, yang terdiri dari suku 3x dan 2. Lalu ada tiga suku atau trinomial. Contohnya 2x plus 3y min 9. Ada tiga suku yaitu 2x, 3y, dan negatif 9. Dan yang terakhir ada polinomial untuk bentuk aljabar yang lebih dari tiga suku. Kita perhatikan pernyataan berikut ini ya, anak-anak. Di sini Ibu ada 3 pernyataan. Nah, untuk pernyataan yang pertama, AB dan 5AB merupakan suku yang sejenis karena memiliki variabel yang sama, yaitu AB dengan pangkatnya 1. Yang kedua, ada BC plus 7B, yaitu suku tidak sejenis karena variabelnya berbeda. Dan yang ketiga ada bentuk polinomial, di mana kita akan uraikan satu-satu. Di sini sudah kita bisa lihat yaitu 2x dan negatif 5b merupakan suku yang sejenis. Kemudian AB dan AB merupakan suku yang sejenis. Sedangkan negatif C dan 2 itu merupakan suku tak sejenis. Nah, di sini kita uraikan lagi, masuk ke dalam kelompok bentuk aljabar yang apa. Bentuk yang nomor 1 itu merupakan dua suku monomial. Yang kedua merupakan binomial karena terdiri dari dua suku, dan yang ketiga merupakan polinomial. Kita masuk pada bentuk aljabar di kehidupan sehari-hari. Banyak orang di sekitar kita dalam menyatakan banyak suatu benda itu dengan tidak menyebut satuan bendanya, tetapi dengan menggunakan satuan kumpulan seperti karung beras, kardus, kotak, ataupun keranjang, dan lain sebagainya. Kita amati yuk ilustrasi berikut ini. Dalam suatu kotak terdapat sekian bola dan dalam suatu keranjang terdapat sekian bola. X menyatakan banyak bola dalam satu kotak. Y menyatakan banyak bola dalam satu keranjang. Tiap kotak berisi bola dengan banyak yang sama, dan tiap keranjang berisi bola dengan banyak yang sama. Nah, kita perhatikan tabel berikut, di mana yang pertama terdapat 3 gambar bola, maka bentuk aljabarnya bisa kita tulis dengan 3. Kemudian yang kedua, karena tadi sudah kita misalkan bahwa satu kotak bola itu adalah X, karena kita tidak mengetahui berapa banyak bola yang ada di dalam satu kotaknya, maka bentuk aljabar pada satu kotak bola bisa kita tulis dengan huruf X. Untuk yang
gambar ketiga terdapat dua kotak bola, sehingga kita tuliskan saja satu kotak ditambah satu kotak, sehingga kita tulis X ditambah X. Karena dengan variabel yang sama dan pangkat yang sama, maka bisa kita operasikan penjumlahannya sehingga menghasilkan 2X. Kita lanjutkan. Satu kotak bola dan satu keranjang bola. Kita tulis bentuk aljabarnya X ditambah Y, di mana X merupakan satu kotak bola dan Y merupakan satu keranjang bola. Untuk yang kelima, terdapat gambar dua kotak bola, ada dua keranjang bola dan 5 bola, sehingga bisa kita tulis bentuk aljabarnya 2X yang mewakili dua kotak bola, kemudian 2Y yang mewakili dua keranjang bola dan 5 bola. Begitu ya anak-anak, jadi mudah ya materi hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya bisa anak-anak pelajari tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan membacakan quotes berikut. Hal-hal yang ada di dunia ini tidak dapat diketahui tanpa pengetahuan matematika. Roger Bacon. Nah, sehingga anak-anak yang masih berpikiran bahwa matematika itu adalah pelajaran yang tidak berguna dan tidak penting, mulai sekarang kita open-minded bahwa tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi semangat belajar matematikanya untuk hari ini dan hari selanjutnya. Oke? Sekian dari Ibu. Terima kasih perhatiannya untuk anak-anakku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.